Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maulidia. Saya berasal dari Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan simulasi P2K2 atau FDS mengenai modul 3 sesi 8, langkah 3 poin A sampai F. Selamat menyaksikan. Semangat tidak ibu-ibu? Semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil. Nah, agar lebih semangat lagi, kita akan melakukan permainan berhitung dengan kata kunci sehat, tinggi, cerdas. Ya, nah permainan ini tujuannya untuk membentuk kelompok. Ya, caranya nanti dari sebelah kiri silakan untuk menyebutkan kata kunci tersebut. Misal sehat, tinggi, cerdas. Kemudian ibu yang selanjutnya juga menyebutkan sehat, tinggi, cerdas, dan sampai ke barisan paling belakang. Paham ya? Paham. Oke, kalau udah paham berarti kita mulai ya dari sebelah kirinya dulu. Sehat, tinggi, cerdas. 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 Oke, tadi terakhir apa? Cerdas ya? Oke, nah sekarang perintahnya silahkan tadi yang kebagian kata sehat silahkan berkumpul dengan kelompok sehat. Kemudian tadi yang kebagian kata tinggi silahkan berkumpul dengan kelompok yang tinggi. Kemudian tadi yang kebagian kata cerdas silahkan berkumpul dengan kelompok cerdas. Nah, mana kelompok sehat? Ini. Baik, kelompok tinggi? Itu. Kelompok cerdas yang mana? Yang ini, Bu. Oke, nah sekarang untuk kelompok sehat, silahkan ibu-ibu semua berdiskusi atau ngobrol tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, kemudian apa saja yang harus ada di dalam piring ibu dalam sekali makan. Boleh ditulis ya biar tidak lupa. Siap. Paham ya? Paham. Apa yang harus didiskusikannya? Paham. Baik, nah sekarang kelompok tinggi. Mana kelompok tinggi? Ini, Bu. Oke, nah untuk kelompok tinggi, silahkan ibu-ibu semua berdiskusi mengenai kemana ibu hamil periksa kehamilan, kemudian berapa kali sebaiknya periksa kehamilan, dan yang ketiga, apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Ya, Bu. Paham ya? Paham. Untuk kelompok tinggi? Paham, Bu. Baik, nah untuk kelompok cerdas, ini silakan ibu-ibu semua untuk berdiskusi tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan oleh ibu setelah melahirkan. Ya, Bu. Paham ya? Paham. Tugasnya masing-masing kelompok silakan saya beri waktu selama 5 menit untuk berdiskusi tadi poin-poin yang telah disampaikan. Siap, Bu. Kali ini kita akan membahas topik satu persatu. Nanti kita akan bahas kelompok sehat dulu, kemudian nanti kita akan bahas kelompok tinggi, dan nanti yang terakhir kita akan bahas kelompok cerdas ya. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok sehat untuk menceritakan hasil diskusinya. Tadi yang sudah didiskusikan sama anggota kelompoknya. Boleh siapa saja yang mau menceritakan? Ya, Bu. Nah, silakan Ibu Hilda untuk menceritakannya. Yang harus dimakan oleh ibu hamil adalah 1. Nasi, 2. Lauk pauk, yaitu bisa daging, bisa ikan, bisa telur, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Hilda telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita tepuk mantul dulu buat kelompok sehat. Kita ikuti ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Sekarang saya akan menampilkan video. Di sini video tentang
pola makan ibu hamil. Nah, nanti ibu-ibu semua silakan simak video yang ditayangkan. Nanti setelah menayangkan film, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, sekarang tonton dulu ya videonya. Satu, selama hamil, ibu menambah makan dengan 1 porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil, atau tambah makan makanan selingan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi, dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Nah, tadi udah ditonton ya film yang sudah ditayangkannya. Sekarang ada yang masih ingat tidak? Tadi berdasarkan film yang sudah ditayangkan, berdasarkan anjuran bidan, berapa banyak ibu hamil harus makan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, silakan Ibu Lisna. Harus ditambah dari jatah makan biasa. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Bu. Boleh, silahkan Ibu Leli. Pokoknya harus makan lebih banyak dari porsi biasanya. Baik, betul ya. Jadi ibu hamil itu harus menambah porsi makannya, harus lebih banyak dari porsi sebelum hamil atau tambah makanan selingan setiap harinya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Makanan apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Apa? Saya, Ada Bu. yang masih ingat? Boleh. Saya masih ingat, Bu. Silahkan Bu Susan. Yang harus ada di piring orang hamil itu 1 nasi, Ya. 2 lauk pauk, Baik. telur atau ikan atau daging ayam. Oke. Kemudian harus sering makan buah, Bu. Baik, betul ya. Jadi dalam piring ibu hamil itu harus ada makanan gizi seimbang. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Susan juga sudah betul, yaitu harus ada makanan pokok, kemudian lauk dan sayur, kemudian buah, kemudian protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. Dan jangan lupa harus diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, kemudian zat besi dan iodium. Dan selain itu juga, ibu hamil itu harus minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari, minimal 10 hari secara berturut-turut. Pertanyaan ketiga, coba ada yang masih ingat enggak? Adakah makanan yang dipantang untuk ibu hamil? Tidak ada, Bu. Semua boleh dimakan. Baik, betul ya. Tadi berdasarkan video atau film yang telah ditayangkan, jadi ibu hamil itu tidak ada pantangan mengenai makanan. Jadi makanan boleh, semua makanan boleh dimakan.